Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Pojok Matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar lanjutan dari operasi bilangan bulat pada pertemuan sebelumnya, pembagian. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Pojok Matematika. Kita lihat sifat-sifat daripada pembagian bilangan bulat. Yang pertama, hasil pembagian dua bilangan bulat positif adalah bilangan bulat positif. Nah, ini contohnya. Misalnya ada dua-duanya itu bilangan bulat positif. Di sini contohnya pertama 100 dibagi 20. 100 positif, kemudian 20 nilainya juga positif, maka nanti hasilnya akan positif, yaitu positif 5. Kemudian contoh lagi yang selanjutnya 160 nilainya positif dibagi dengan 8 nilainya positif, maka hasilnya sudah pasti positif, yaitu positif 20. Kemudian sifat yang kedua, hasil pembagian bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif adalah bilangan bulat negatif. Begitu juga sebaliknya. Kita lihat contohnya. Jika 150 nilainya positif dibagi dengan 3 nilainya negatif, maka nanti hasilnya akan negatif. Jadi di sini positif bagi negatif, hasilnya negatif. Kemudian contoh selanjutnya, min 99 dibagi dengan 3. 99 nilainya negatif, 3 nilainya positif, maka ini hasilnya akan negatif, yaitu negatif 33. Lihat yang selanjutnya, hasil pembagian dua bilangan bulat negatif adalah bilangan bulat positif. Nah, kalau dua-duanya negatif, maka nanti hasilnya akan positif. Nah, di sini kita lihat contohnya, 100 nilainya negatif, dibagi 4 nilainya negatif, maka hasilnya akan positif, yaitu positif 25. Kemudian min 48 dibagi dengan min 3, maka hasilnya akan positif, yaitu positif 16. Kemudian selanjutnya, hasil pembagian 0 dengan bilangan bulat adalah 0. Ini contohnya 0 dibagi dengan 1, maka hasilnya 0. Kemudian 0 dibagi dengan min 2, hasilnya adalah 0. Selanjutnya, hasil pembagian bilangan bulat positif dengan 0 adalah tidak terdefinisi. Nah, ini kebalikan dari yang D. Jadi nanti kalau misal kita ingin membagikan bilangan bulat positifnya, contohnya itu 100 dibagi dengan 0, maka itu hasilnya tidak terdefinisi. Atau kalau kita cobakan di kalkulator, maka hasilnya itu nanti akan made error, ya. Berdasarkan beberapa aturan yang sudah dijelaskan tadi, maka dapat kita simpulkan yang perlu diingat itu adalah untuk sifat yang pertama, kalau positif bagi positif, maka hasilnya akan positif. Kemudian positif bagi negatif, hasilnya negatif. Kemudian yang selanjutnya, negatif dibagi positif, hasilnya negatif. Dan yang terakhir, negatif bagi negatif, hasilnya adalah positif. Ini sama sifatnya seperti pada perkalian pada video sebelumnya. Nah, kita lihat contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama, hitunglah hasil pembagian bilangan bulat berikut ini. Nah, kita lihat yang A. Yang A negatif 42 dibagi dengan 7. Negatif bagi positif. Maka hasilnya akan negatif, yaitu negatif 6. Kemudian yang B. Yang B 96 negatif dibagi dengan 16 negatif. Maka negatif bagi negatif hasilnya adalah positif, yaitu positif 6. Lanjut yang C. Yang C ini 0 bagi bilangan bulat, maka hasilnya akan 0. Kemudian yang D, min 60 dibagi 5, kemudian dibagi 6. Nah, di sini kita selesaikan dulu yang di dalam kurung, yaitu negatif 60 bagi 5. 60-nya negatif, 5-nya positif, berarti hanya satu yang bernilai negatif, maka hasilnya akan negatif, yaitu negatif 12 dibagi dengan 6. Kemudian ini negatif bagi positif, hasilnya akan negatif, yaitu negatif 2. Kita lihat soal yang E, selesaikan dulu yang di dalam kurung siku. 90 dibagi min 5, berarti nilainya adalah negatif, yaitu negatif 6. Kemudian dibagi dengan min 3. Nah, ini min 6 bagi min 3, min bagi min, maka hasilnya akan positif 2. Lanjut yang F, min 96 bagi min 8. Nah, kita selesaikan dulu, min 96 bagi min 8 itu hasilnya adalah positif, yaitu positif 12 dibagi dengan 3, maka hasilnya positif bagi positif, hasilnya positif 4. Lanjut yang G, yang terakhir, min 120 dibagi dengan min 5. Ini kita selesaikan dulu yang di dalam kurung.
maka hasilnya akan menjadi positif. Min 120 dibagi dengan min 5 hasilnya adalah positif 24. Kemudian dibagi dengan min 4. Positif bagi negatif hasilnya adalah negatif, yaitu negatif 6. Nah, semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut dengan soal yang kedua. Hitunglah hasil pembagian berikut ini. Nah, untuk soal nomor 2 ini tingkatannya lebih rumit sedikit dibandingkan dengan soal yang pertama tadi. Ya, kita lihat yang pertama, yang A. Selesaikan dulu yang di dalam kurung ya. 11 kali min 8. Kita selesaikan dulu itu 11 kali min 8 itu. Ini hasilnya adalah min 88. Kemudian dibagi dengan min 18 tambah 14. Itu adalah min 4. Nah, sekarang baru kita bagi min 88 dibagi dengan min 4. Dua-duanya negatif, maka hasilnya adalah positif, yaitu positif 22. Yang B, min 79 kurang 39. Hasilnya adalah min 56, kemudian dibagi dengan min 24 bagi min 3. Dua-duanya negatif. Kalau dibagi, maka hasilnya akan positif, yaitu positif 8. Kemudian tahap selanjutnya kita bagi min 56 dengan 8. Negatif bagi positif hasilnya adalah negatif, yaitu negatif 7. Kita lihat soal yang C. Kita cari dulu hasil dari negatif 7 kali negatif 15. Nah, negatif kali negatif hasilnya adalah positif, yaitu positif 105. Kemudian dibagi dengan 5 tambah min 26. 5 tambah min 26 itu sama dengan 5 kurang 26. Hasilnya adalah negatif 21. Nah, sekarang yang kita bagi adalah 105 bagi negatif 21. Positif bagi negatif hasilnya adalah negatif, yaitu negatif 5. Untuk yang D, 0 dibagi negatif 128. Tadi ingat ya, 0 mau dibagi dengan bilangan bulat, maka hasilnya akan 0. Kemudian dibagi dengan 20 kali negatif 25 itu adalah hasilnya min 500. Nah, ini 0 dibagi min 500. Ingat pembagiannya, hasil pembagian 0 dibagi dengan bilangan bulat itu adalah 0. Oke, semoga bisa dipahami. Nah, kemudian kita lanjut dengan soal yang ketiga. Untuk soal yang ketiga, ini soalnya dalam bentuk soal cerita. Dalam kegiatan karya wisata, yang diikuti oleh 250 orang siswa, panitia menyewa beberapa bus yang berkapasitas masing-masing 54 tempat duduk. Kegiatan tersebut didampingi oleh 20 orang guru pembimbing. Berapa banyak bus yang diperlukan dalam kegiatan tersebut? Kemudian berapa banyak tempat duduk yang kosong? Nah, kita lihat di sini. Yang A itu pertanyaannya banyaknya bus. Nah, di sini sudah dijelaskan, sudah diberitahukan bahwa siswanya itu 250 orang. Kemudian ada guru pendamping 20 orang. Maka jumlah porsi yang kita perlukan itu adalah 250 ditambah 20. Nah, ini adalah jumlah penumpangnya. Nah, kemudian 250 tambah 20 ini adalah jumlah penumpang yang akan menaiki bus tersebut, sedangkan satu bus itu hanya muat untuk 54 penumpang atau tersedia hanya 54 kursi. Maka sudah pasti caranya ini 250 tambah 20 ini kita tambahkan, kemudian hasilnya kita bagi dengan 54. Nah, itu 270 dibagi 54. Nah, hasilnya itu adalah 5. Artinya banyaknya bus tadi adalah 5 bus untuk mengcover, untuk menampung 270 orang penumpang. Nah, kemudian yang B, berapa banyak tempat duduk yang kosong? Kita lihat, kalau untuk satu bus muatnya tersedia 54 kursi, untuk satu bus 54 kursi, maka jika tadi banyak bus yang kita perlukan itu adalah 5, maka 5 bus itu memiliki 270 kursi. Nah, sedangkan jumlah penumpang tadi 270. Nah, maka dari sini dapat disimpulkan bahwa tidak ada tempat duduk yang kosong. Artinya jumlah kursi dengan jumlah penumpang yang akan ikut karya wisata ini jumlahnya itu sama. Jadi tidak ada kursi yang kosong. Sekian video materi operasi bilangan bulat khususnya pembagian. Nah, semoga video ini bermanfaat. Silakan share video ini untuk membantu teman-teman belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.